nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan dari kitab Sulamut Tullab ilal Ajrumiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan aqsamul fi'il, jenis-jenis fi'il. Kemarin disebutkan aqsamul fi'il, jenis-jenis fi'il. Ada fi'il madhi, kata kerja lampau seperti lafadz kataba. Yang kedua fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang bermakna sekarang atau yang akan datang. Yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr ini kata kerja yang bermakna perintah. Kemudian disebutkan kemarin tanda-tanda fi'il. Nah, tanda fi'il madhi kemasukan huruf atau kemasukan ta at-ta'nis. Ta ta'nis. Adapun fi'il mudhari' kemasukan apa? Apa tanda fi'il mudhari'? Kemasukan sin dan saufa. Apa saja huruf illat? Afan, alif, waw, dan ya. Apa saja al-af'al al-khamsah? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna. Yaf'alani, dia dua orang laki-laki, itu bermakna dua orang laki-laki yang melakukannya. Kalau taf'alani, mereka dua orang perempuan. Alif di situ dikenal dengan alif tasniyah, menunjukkan musanna. Alif al-itsnain atau alif tasniyah, alif musanna. Kemudian waw jamaah, yaf'aluna, mereka, taf'aluna, kalian. Kemudian taf'alina, tarhamina, tajlisina, tadribina, itu ya'ul mukhatabah, ya al-muannatsa al-mukhatabah. Kemudian yang ketiga salisan al-harfu, huruf. Ma ta'riful harfi, apa definisi huruf? Apa definisi huruf? Al-jawab, jawabannya ma la yaqbalu alamatal ismi wala alamatal fi'li. Huruf itu definisinya adalah ma la yaqbalu alamatal ismi, sesuatu yang tidak bisa menerima tanda isim, wala alamatal fi'li, dan juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Inilah yang disebut dengan huruf. Huruf adalah sesuatu yang tidak bisa menerima tanda isim dan tidak pula bisa menerima tanda fi'il. Jelas? Ya, tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Misaluhu, contohnya min, walan, dan lan. Min dan lan. Min dari, lan itu peniadaan, ya, nafiyah. Ma hiya huruful jar? Kemudian apa saja huruful jar? Huruf-huruf jar.
Al-jawab, jawabannya, huruful jar hiya, huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, al-ba. Nah, ini semua dikenal dengan huruful jar, huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, dan al-ba. Ya. Ini semua dikenal dengan huruful jar, huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, dan al-ba. Amsilah min, contoh min, misaluhu Abu Bakar min ahlil jannah. Abu Bakar min ahlil jannah. Nah, min ahlil jannah di sini antum kalau menerjemahkannya, kalau tempat bisa antum katakan Abu Bakar min ahlil jannah. Ya. Di sini bukan menunjukkan tempat, tapi menunjukkan kelompok. Maka min di sini antum lebih tepat mengartikannya, jangan artikan dari, tapi diartikan merupakan atau bagian. Abu Bakar min ahlil jannah. Abu Bakar merupakan penduduk surga atau bagian dari penduduk surga atau termasuk penduduk surga. Jadi antum dalam menerjemahkan disesuaikan dengan konteks kalimat tersebut. Jangan antum terjemahkan Abu Bakar dari penduduk surga, bukan. Lebih kurang tepat ya, kurang enak gitu loh. Jadi yang lebih tepat Abu Bakar min ahlil jannah. Min di sini bermakna merupakan atau antum artikan termasuk atau bagian seperti itu. Ila, misaluhu, ila biasanya diartikan ke. Misaluhu, contoh, hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ila di situ diartikan ke, ya, kepada. An, ya. Misaluhu wal afina anin nas, wal afina anin nas. Nah, isim yang kemasukan min, isim yang kemasukan min ini berubah menjadi jar, kasroh, berubah menjadi jar atau kasroh. Contoh tadi Abu Bakar min ahlil jannah, min ahli. Hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, ilal Madinah. Contoh an, misaluhu wal afina anin nas, wal afina anin nas, anin nasi. Ala, misaluhu ar-rahmanu 'alal arsy istawa, 'alal arsy istawa. Ar-rahman 'alal arsy istawa. Ar-rahman di atas arasy istawa. Istawa maknanya istiwa. Fi, misaluhu a antum man fis sama, a antum man fis sama. Ya. Apakah kalian merasa aman? Afan. Amintum, amintum man fis sama. Di situ artinya apa? Apakah amintum, kalian aman? Apakah kalian merasa aman? Man fis sama, dari zat yang berada di langit. Man fis sama. Al-ba, misaluhu ista'in billahi wala ta'jaz. Minta tolonglah kepada Allah wala ta'jaz, dan jangan melemah. Nah, ini contoh-contoh huruf jar ketika bersambung dengan isim. Dan huruf jar tidak mungkin masuk ke fiil. Huruf jar itu pasti masuk ke isim. Kemudian babul i'rab, bab al-i'rab. Ma huwal i'rab? Apa itu i'rab? Al-jawab huwa taghyiru akhiril kalimati li ikhtilafi ma yadkhulu 'alaiha. I'rab itu adalah taghyiru akhiril kalimah. I'rab adalah mengubah akhir kalimat, mengubah akhir suatu kata li ikhtilafi ma yadkhulu 'alaiha, dikarenakan perbedaan yang masuk pada kata tadi. Jadi i'rab itu adalah merubah akhir suatu kata dikarenakan adanya perbedaan yang masuk pada kata itu. Contoh misalkan lafadz zaidun, lafadz
Zaidun. Ketika kemasukan lafad min berubah menjadi min Zaidin. Ketika kemasukan lafad hadza, maka dia sebagai khobar, hadza Zaidun, maka dhammah. Nah, sehingga lafad Zaidun bisa berubah ketika dikatakan hadza Zaidun, dia sebagai khobar, hadza Zaidun, dia sebagai khobar, ya. Min Zaidin, dia kemasukan huruf jar. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaidan. Nah, ketika dikatakan ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaidan. Nah, di sini Zaidannya dinasab fathah kan? Karena ada perbedaan. Ada yang tadi ra'aitu, ada yang tadi ja'a Zaidun, ada yang min Zaidin. Misalu fil ismi, contoh pada contoh isim i'rab itu ja'a Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Berubah-ubah lafaz Zaidun, kadang Zaidan, kadang Zaidin. Antum bisa mengatakan alhamdulillah, bisa saja alhamdulillah, bisa saja alhamdulillah. Tergantung lafaz sebelumnya yang masuk ke lafaz alhamdulillah ini tadi. Wadih, jelas ya? Ja'a Zaidun, dia sebagai apa? Sebagai fa'il. Zaidun dirafa sebagai subjek. Ra'aitu Zaidan sebagai maf'ulun bihi, Zaidan sebagai maf'ulun bihi, wa marartu bi Zaidin, Zaidin sebagai majrur. Misaluhu fil fi'il, contoh pada fi'il, yusafiru lan yusafiro, lam yusafir, yusafir dia safar, lan yusafir dia tidak safar, lam yusafir dia belum safar. Hal akaltum? La ya Ustaz, lam nakul, kita belum makan. Al Ustaz lan yadribuna, atau al Ustaz lan yadribana, Ustaz tidak memukul kita, ya. Kam anwa'il i'rab, kam anwa'il i'rab, ada berapa jenis-jenis i'rab? Al jawab arba'atu anwa'. Jenis-jenis i'rab itu ada 4. Ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Jenis-jenis i'rab ada 4. Ar-rafa', nasab, al jar, al jazm. Nah, ini jenis-jenis i'rab. Ya. Mahwa raf'u, apa itu rafa'? Al jawab huwa dhammah wa ma naba anha. Rafa' itu diantaranya dhammah, diantara bentuk rafa' dhammah, dan yang menggantikannya. Malladhi yanubu 'anid dhammah, terus apa yang menggantikan dhammah tersebut? Antum jangan ngelamun, perhatikan buku antum masing-masing. Ya, antum belajar bahasa Arab, inti antum di sini. Apalagi yang antum belum pernah, Afan, siapa, Arham, siapa lagi, Zakaria, antum berasal dari tempat-tempat yang tidak mengenal bahasa Arab. Ya, kalau Abdul Razak dia sudah di pondok yang terdidik dengan bahasa Arab. Jadi antum harus lebih tingkatkan semangatnya antum. Malladhi yanubu 'anid dhammah, apa yang menggantikan dhammah? Al waw wal alif wan nun. Jadi rafa itu hukum asalnya dengan dhammah, namun terkadang dengan wawu, terkadang dengan alif, terkadang dengan nun. Itu tanda rafa. Kemudian ma huwan nasbu, apa itu nasab? Jadi tanda jenis-jenis i'rab itu ada rafa. Rafa itu dengan dhammah, kadang juga dengan wawu, kadang juga dengan alif, kadang juga dengan nun. Berarti banyak nih yang nggak dihafal ya.
Ya enggak? Makanya dibilang murojaah. Difahami? Ada waktu luang itu di murojaah, ada waktu menghafal. Menghafal itu, kalau antum tidak rajin menghafal, otak antum lambat. Orang Indonesia sudah bilang ala bisa karena biasa, tidak ada. Terus, aduh, susah mau ngomong sama antum. Ya, kita dulu sama menghafal juga. Pontang panting itu mutun itu nah disimpan, ada waktu luang dihafalkan. Sehingga dengan karena seringnya menghafal, jadi kalau ketemu hadis itu satu lihat, dua kali lihat sudah langsung hafal. Karena udah terbiasa. Makanya disuruh antum itu biasa menghafal, biasa mengingat. Ya semuanya harus butuh perjuangan. Biasa berpikir, itu saja. Tapi kalau nggak biasa berpikir, ya, yang dicari cuma kesenangan di pondok pesantren, santai-santai. Ya, gimana antum mau mendapat ilmu? Ma huwa an-nasbu? Al-jawab huwa al-fathah. Al-jawab huwa al-fathatu wa ma naba anha. Nasab adalah al-fathatu wa ma naba anha, dan yang menggantikannya, yang menggantikan nasab. Apa saja? Malladzi yanubu anil fathah. Apa yang menggantikan nasab? Apa yang menggantikan fathah? Al-alif wal kasratu wal ya wa hadzfun nun. Ya, sehingga tanda-tanda nasab adalah dhamma, alif, kasra, ya wa hadzfun nun, dan membuang huruf nun. Ma huwal jar? Apa itu jar? Al-jar huwal kasrah wa ma naba anha, dan yang menggantikan darinya. Malladzi yanubu anil kasrah. Terus apa yang menggantikan kasrah? Al-jawab al-ya wal fathah. Ya dan fathah. Ma huwal jazmu? Al-jawab huwa sukun wa ma naba anhu, dan yang menggantikannya. Malladzi yanubu anis sukun. Terus apa yang menggantikan sukun? Al-hadzfu, itu membuang. Jelas? Nah, ini tanda-tanda i'rab. Ya, tanda-tanda i'rab. Jadi i'rab ada berapa? Ada raf'u, nasbu, al-jarru, wal jazmu. Jelas? Wadih? Yang namanya ar-raf'u, tanda i'rabnya apa? Dhammah, waw, alif, ya, wa nun, atau istilah lain isbatun nun. Ya. Nasab tandanya apa? Fathah, alif, kasra, ya, wa hadzfun nun. Sedangkan jar, kasra, dan yang menggantikannya, apa saja yang menggantikannya? Al-ya wal fathah. Apa itu jazm? Jazm itu sukun, dan yang menggantikan sukun adalah al-hadzf. Kapan terjadinya hadzf? Pembuangan nanti akan ada. Yang penting antum murojaah seperti ini saja. Antum baca, antum murojaah. Allah Ta'ala. Dah cukup dulu.